Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini kita akan membahas mengenai transformasi geometri. Terdapat beberapa jenis transformasi, yaitu yang pertama translasi atau pergeseran, kemudian refleksi atau pencerminan, rotasi atau perputaran, dan dilatasi atau perkalian. Translasi atau pergeseran merupakan suatu transformasi yang memindahkan setiap titik-titik pada bidang menurut jarak atau aturan tertentu. Translasi T sama dengan AB memetakan titik A, yaitu X, Y, ke titik A aksen, yaitu X aksen, Y aksen, di mana X aksen, Y aksen itu akan sama dengan X ditambah A, Y aksennya Y ditambah B, atau dapat ditulisnya seperti ini. Jadi nanti si X-nya ini ketika ditranslasikan akan menjadi X tambah A, ini bayangannya. Kemudian Y-nya ini akan menjadi Y tambah B. Ini adalah translasinya ya, faktor dari translasinya. Kemudian refleksi atau pencerminan, ada berbagai macam. Refleksi adalah suatu transformasi yang memindahkan titik-titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin. Refleksi terdiri dari refleksi terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap Y sama dengan X, Y sama dengan min X, terhadap titik asal 0,0, terhadap garis X sama dengan H, terhadap garis Y sama dengan K, dan pencerminan terhadap titik A, B. Ini jika kita gambarkan, ini adalah refleksi terhadap Y sama dengan X. Jadi kalau kita gambarkan nih, Y sama dengan X berarti kalau X-nya 1, Y-nya 1. Berarti kita kasih titik di sini. Kemudian X sama dengan 2, Y-nya 2. Kita kasih titik di sini. Gitu. Nanti kalau kita sambungkan titik-titiknya akan membentuk garis seperti ini. Kalau untuk yang terhadap sumbu X, ini ya, berarti terhadap sumbu X. Jadi kalau ada titik di sini, ini adalah cerminnya sumbu X. Berarti bayangannya akan ada di sini. Kalau terhadap sumbu Y, misalnya titiknya di sini, bayangannya akan ada di sini. Gitu. Kemudian kalau Y sama dengan minus X, garisnya akan seperti ini. Y sama dengan minus X, misalnya, kalau Y-nya 1, X-nya minus 1, berarti titiknya ada di sini. Kalau Y-nya 2, X-nya minus 2, berarti titiknya di sini, gitu misalnya. Kemudian kita garis, sehingga akan terbentuk garis ini. Nah, ini sebagai cerminnya. Kalau terhadap titik asal 0,0, ya berarti cerminnya adalah titik 0,0. Kemudian kalau untuk garis X sama dengan H, misalnya di sini X sama dengan 2, misalnya di sini. Berarti cerminnya ya ini, di X sama dengan 2. Kemudian terhadap Y sama dengan K, berarti seperti ini. Yang ungu ini adalah cerminnya. Misalnya ini Y sama dengan 8 gitu misalnya. Ini kita garis di Y sama dengan 8. Ini adalah cerminnya. Kemudian jika terhadap titik A, B sama terhadap titik asalnya 0,0, tetapi kalau untuk A, B berarti titiknya bisa di mana saja, bukan di sini. Gitu ya. Kemudian refleksi terhadap sumbu X ini bisa dituliskan AXY jika direfleksikan terhadap sumbu X akan menjadi X, minus Y. Jadi X-nya akan tetap, Y-nya akan menjadi minus. Atau jika dalam bentuk matriks ini X aksen, Y aksen akan sama dengan matriks 1, 0, 0, min 1 dikali XY. Ini sama aja ya. Kemudian untuk terhadap sumbu Y, ini berarti X, Y-nya akan menjadi minus X, Y. Jadi Y-nya akan tetap, X-nya akan menjadi minusnya. Atau kalau dalam bentuk matriks, X aksen, Y aksen sama dengan matriks minus 1, 0, 0, 1 dikalikan dengan XY. Sehingga nanti hasilnya akan minus X, Y. Kemudian jika direfleksikan terhadap Y sama dengan X, ini akan terbalik. Jadi A aksennya akan sama dengan Y, X. Atau jika
kita tuliskan dalam bentuk matriks, X aksen Y aksen akan sama dengan 0,1,1,0 dikali XY. Kemudian jika refleksi terhadap Y sama dengan minus X, ini X, Y akan menjadi minus Y, minus X. Atau kalau dalam bentuk matriks, ini kita kalikan dengan 0, minus 1, minus 1, 0 dikali XY. Untuk refleksi terhadap titik asal 0,0 berarti akan menjadi minus X, minus Y. Atau dalam bentuk matriks, minus 1, 0, 0, minus 1 dikali XY. Kemudian untuk refleksi terhadap garis X sama dengan H, ini bayangannya Y-nya akan tetap ya. Jadi misalnya kita ada bendanya di sini, titiknya di sini. Berarti refleksi terhadap ini, X sama dengan H, yang garis orange ini, bayangannya akan ada di sini. Jadi ini X-nya akan berubah, jadi 2H minus X, tetapi Y-nya akan sama, tingginya akan sama. Jika refleksi terhadap garis Y sama dengan K, berarti X-nya akan tetap, tapi Y-nya akan berubah jadi 2K minus Y. Untuk refleksi terhadap titik A, B, berarti nanti A aksennya adalah 2A dikurangi X, 2B dikurangi Y. Untuk rotasi atau perputaran, rotasi adalah suatu transformasi yang memindahkan titik-titik pada bidang dengan memutar bidang sejauh alfa dengan pusat tertentu. Rotasi sejauh alfa dengan pusat 0,0 dilambangkan dengan R, 0, alfa. Ini X aksen Y aksennya akan sama dengan matriks cos alfa minus sin alfa cos alfa dikali XY. Rotasi sejauh alfa dengan pusat A, B dilambangkan dengan P, alfa. Ini matriksnya sama, cos alfa minus sin alfa cos alfa, tapi dikalikan dengan X minus alfa, Y minus B, ditambahkan dengan AB. Nah, untuk perputaran minus 90 derajat terhadap O atau titik pusat 0,0, ini X, Y-nya akan menjadi Y, minus X. Untuk 90 derajat terhadap O, itu akan jadi minus Y, X. Nah, ini kalian tinggal masukin aja ke matriks yang tadi, akan didapat seperti ini untuk sudut 90 derajat. Dilatasi atau perkalian merupakan suatu transformasi yang mengubah suatu bidang dengan memperbesar atau memperkecil bidang tersebut dengan tetap mempertahankan bentuk bangun. Dilatasi dengan pusat 0,0 dilambangkan dengan D, 0, K. Jadi, X aksen Y aksennya akan menjadi KX, KY. Atau dalam bentuk matriks, X aksen Y aksen akan sama dengan matriks K, 0, K dikali XY. Kemudian jika dilatasi dengan pusatnya bukan di 0,0, maka akan menjadi K dikali X minus A ditambah A, K dikali Y kurang B ditambah B, atau dalam bentuk matriks seperti ini. Jadi matriks K, 0, K, dikalikan dengan X min A, Y min B, kemudian ditambah dengan AB. Komposisi transformasi adalah suatu transformasi yang ditransformasikan lagi. Jadi, komposisi transformasi T1 yang dilanjutkan dengan transformasi T2 dilambangkan dengan T2.T1. Jika T1 dan T2 adalah transformasi bersesuaian dengan matriks M1 dan M2, maka T2.T1 bersesuaian dengan matriks M sama dengan M2.M1. Contoh soalnya adalah tentukan bayangan titik A yang didilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala 2 lalu dicerminkan terhadap garis Y sama dengan minus X. Nah, ini kita misalkan untuk dilatasinya ini adalah T1. Untuk pencerminannya ini adalah T2. Kemudian matriks untuk dilatasi berarti K0, 0K. Di sini K-nya adalah 2, jadi matriksnya 2, 0, 0, 2. Kemudian untuk M2-nya, di sini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan minus X. Matriksnya adalah 0, min 1, min 1, 0. Jadi, X aksen Y aksennya akan sama dengan
M2-nya dulu dituliskan jadi 0, min 1, minus 1, 0, dikalikan dengan M1, yaitu 2, 0, 0, 2, dikalikan dengan XY-nya, yaitu di sini 2 dan 3. X-nya 2, Y-nya 3. Ini 0 minus 1 minus 1, 0 dikalikan dengan 2, 0, 0, 2 akan menjadi yang ini ya. Yang 0 minus 2 minus 2, 0. Ini caranya baris pertama dikalikan dengan kolom pertama. Jadi 0 dikali 2 ditambah minus 1 dikali 0. Hasilnya adalah 0. Yang ini. Kemudian untuk yang ini berarti baris pertama kolom kedua. Jadi 0 dikali 0 ditambah minus 1 dikali 2. Hasilnya adalah minus 2. Kemudian untuk yang ini berarti baris kedua kolom ke-1. Jadi minus 1 dikali 2 ditambah 0 dikali 0. Jadi minus 2. Kemudian yang ini baris kedua kolom kedua. Jadi minus 1 dikali 0 ditambah 0 dikali 2. Hasilnya adalah 0. Dikalikan dengan 2 dan 3. Ini cara mengalikannya berarti 0 dikali 2 ditambah minus 2 dikali 3. Hasilnya adalah minus 6. Kemudian minus 2 dikali 2 ditambah 0 dikali 3. Hasilnya adalah minus 4. Jadi ini adalah bayangan untuk titik A 2,3 yang didilatasi dan dicerminkan dengan faktor yang ada pada soal. Jadi bayangannya adalah minus 6, minus 4. Oke, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Follow Instagram kita di @candelacourse, Facebook kita di Candela Course Cikarang, dan TikTok kita di Candela Course. Semangat!